Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini pagi yang indah di mana kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan sama-sama mengawali hari ini dengan bersekutu bersama. Terlebih dahulu kita akan sama-sama berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu untuk menaikkan syukur kami melalui puji-pujian bagi Engkau. Terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Kita akan sama-sama menaikkan pujian bagi Allah kita. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Kita akan pujikan dari awalnya. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang
mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang sukar, tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber kekuatan. Kami percaya Engkaulah kuat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur, kami muliakan, kami agunkan selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini Tuhan. Biarlah boleh menyukakan hatinya Tuhan di pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kami semuanya. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali pagi hari ini. Sebelum memulai aktivitas kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari ini saya seringkali melihat di sosial media banyak orang yang mempertontonkan kehidupannya yang dalam kondisi gelisah atau kehidupannya yang dalam kondisi tertekan. Mereka merekam itu dan mengunggahnya dalam sosial media, dan entahlah untuk apa mereka melakukannya. Tetapi kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa hari-hari ini itulah yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Itulah yang terjadi dalam kehidupan orang-orang di dunia ini. Jika uang adalah salah satu sumber ketenangan yang dunia tawarkan bagi kita, tetapi nyatanya banyak orang yang punya banyak uang hidup dalam kegelisahan dan hidup dalam ketertekanan. Nah, sehari-hari ini dunia semakin tidak dapat diandalkan. Dunia semakin tidak dapat kita prediksi Bapak Ibu Saudara. Semakin hari uang pun tidak dapat membeli sebuah ketenangan. Kedamaian dan ketenangan batin kita tidak dapat diupayakan oleh manusia. Karena kenyataannya semua begitu membuat kita gelisah, membuat kita begitu tertekan. Bahkan berdamai dengan diri kita sendiri nyatanya tidak dapat membuat kita menjadi tenang. Inilah yang sering kali membuat kita keliru Bapak Ibu Saudara. Memahami bahwa ketenangan sejati itu tidak dapat diupayakan, dan semua itu adalah pemberian Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk buka di Yesaya 32 ayat yang ke-17. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Kita tahu bahwa kebenaran adalah Kristus sendiri. Jika kita hidup di dalam Kristus, maka hidup kita akan tumbuh yang namanya damai sejahtera. Ketenangan itu adalah sebuah akibat, dan kebenaran itu adalah sebuah sebab. Jadi karena Kristus, maka kita akan mendapat ketenangan.
bukan karena upaya kita sendiri, sekalipun kita mengupayakan hal yang terbaik untuk kita memperoleh ketenangan dalam kehidupan kita, namun kita mempunyai banyak kelemahan yang seringkali membuyarkan segala ketenangan yang sedang kita bangun. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, para ibu-ibu sedang dibuat gelisah dengan adanya penemuan adanya obat-obat yang mengandung bahan yang membuat terjadinya gagal ginjal akut pada anak-anak, pada usia anak. Yang ditemukan tidak hanya obat Bapak Ibu Saudara, tetapi juga vitamin yang dikonsumsi oleh anak-anak itu juga mengandung bahan tersebut. Sehingga beberapa dokter spesialis anak menyarankan untuk menghentikan segala konsumsi obat-obatan yang kita berikan kepada anak-anak saat ini. Nah, sebagai seorang ibu, saya begitu gelisah karena anak saya pun mengkonsumsi beberapa obatan yang diminum secara rutin, dan beberapa obat juga akan dikonsumsi ketika anak saya dalam kondisi sakit. Namun sebagai orang percaya, saya mendapat ketenangan karena saya tahu kemana saya harus datang ketika kondisi kehidupan saya, ketika saya mengalami kegelisahan. Nah, saya punya ketenangan sejati dan saya hidup di dalam Kristus yang adalah kebenaran. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mau merenungkan sejenak. Apakah kita yang dikatakan sebagai orang-orang percaya mempunyai kepercayaan penuh kepada sang kebenaran itu? Apakah kita sebagai orang-orang percaya, kita bergantung sepenuhnya kepada kebenaran itu atau Kristus? Ini yang membuat kita hari-hari ini membingungkan, karena kita sebagai orang-orang percaya mudah sekali gelisah. Kita sebagai orang-orang percaya seringkali jatuh dalam kegelisahan ataupun dalam ketertekanan. Karena kita kurang percaya kepada Tuhan atau kehidupan kita kurang mengandalkan Kristus. Untuk itu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau mencoba untuk merenungkan apakah kehidupan kita sudah berpaut kepada pribadi yang benar, mengandalkan kepada pribadi yang benar, di mana Kristus adalah pemilik ketenangan yang sejati. Pagi hari ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, kita mau terus hidup di dalam Kristus sehingga kita hidup di dalam ketenangan itu. Kita mau belajar, kita hidup mengandalkan Kristus supaya kita mendapatkan ketenangan sejati. Karena sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa ketenangan itu tidak dapat kita upayakan sendiri. Ketenangan itu adalah pemberian Allah. Ketika kita datang kepada Allah, ketika kita menyambut undangan Allah untuk datang kepada Kristus, maka kita akan mendapatkan ketenangan sejati itu. Seringkali kita dalam menghadapi pergumulan kehidupan kita mencari jalan, kita mencari perumusan masalah kita supaya hati kita damai. Padahal kita tahu bahwa ada undangan yang Kristus tawarkan dalam kehidupan kita untuk kita datang kepada Tuhan ketika kondisi kita sedang gelisah, ketika kehidupan kita sedang tertekan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau datang kepada Kristus sebagai kebenaran. Ketika Kristus ada dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman selama-lamanya. Ketenangan dan ketentraman yang diberikan selama-lamanya berarti itu menandakan itu adalah ketenangan dan ketentraman yang sejati. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita, menguatkan kita untuk terus berjalan bersama Kristus, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami begitu terpaku pada kegelisahan hidup kami begitu fokus kepada segala permasalahan yang ada dalam kehidupan kami, sehingga kami melupakan
bahwa kami memiliki Tuhan kebenaran dalam kehidupan kami yang akan memberikan ketentraman dan ketenangan sampai selama-lamanya. Tuhan, tolong dalam kehidupan kami supaya kami terus diingatkan untuk terus memandang Tuhan, untuk terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melewati setiap kehidupan kami, setiap kegelisahan dalam hati kami untuk terus memandang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk pagi hari ini kami menyerahkan kehidupan kami hari ini, dan kami mau belajar berjalan bersama Tuhan seturut dengan apa yang Tuhan inginkan, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.